kurban. Pertama, hukum kurban. Hukum kurban. Hukum kurban ini dibagi menjadi dua. Pendapat yang pertama menyebut fasalli li rabbika wanhar itu, kurban itu pendapat yang pertama adalah wajib. Ya, pendapat yang pertama adalah wajib. Tapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama sepakat bahwa hukum kurban itu tidak wajib. Tapi kebanyakan para ulama ahli fikih, para ulama fuqaha memberikan hukum kurban itu sunnah. Tapi sunnahnya adalah sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dikukuhkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Kurban, ya. Itu hukumnya ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Tapi sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Baik, rekan-rekan yang Bapak cintai. Kemudian syarat. Yang kedua adalah syarat kurban. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama adalah al-mu'min. Orangnya harus orang yang mukmin, orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang Islam. Pertama Islam. Yang kedua adalah balig. Ya, syarat yang kedua adalah balig. Dengan diantaranya ciri balig yang 3, alamatul bulughi salasatun atau salasun. Ciri balig yang 3 pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanatan fid dzakari. Sempurna umur 15 tahun untuk laki-laki. Kemudian yang kedua adalah wal ihtilam, bermimpi. Ya, mimpi di sini adalah mimpi yang di garis bawah ya. Yang ketiga adalah wal haidu, head. Ya, head. Itu diantaranya ciri balig. Head itu adalah untuk perempuan tentunya. Lalu yang kedua, jenis hewan. Jenis hewan kurban ini diantaranya ada di dalam surah Al-An'am ayat 143 sampai 144. Jenis hewan kurban pertama adalah kambing. Kalau orang Sunda nyebutnya mek. Mek. Pertama adalah kambing, yang kedua domba, kemudian yang ketiga sapi, yang keempat adalah kerbau, kemudian yang kelima adalah unta. Jadi ini jenis hewan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan hewan kurban. Kambing, domba, sapi, kerbau, kemudian unta. Jadi rekan-rekan tidak bisa misalkan kurban dengan ayam, tidak bisa kurban dengan kelinci. Meskipun misalkan harga ayamnya itu mirip ya dengan harga sapi, misalkan ini harga ayamnya 25 juta. Sama dengan harga sapi ada yang 25 juta. Itu tidak bisa jadi kurban karena hewannya ditentukan. Sekali lagi, hewannya adalah kambing, domba, sapi, kerbau, unta. 5 hewan ini. Selain itu namanya bukan kurban lagi. Baik, kemudian yang kedua. Dari 5 hewan tersebut usianya. Ini yang harus diperhatikan adalah usianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnah." Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kalian illa musinnah, kecuali yang sudah musinnah. Apa itu musinnah? Musinnah itu cukup umur. Jadi umur hewan kurban yang akan dikurbankan itu usianya sudah cukup.
Ya, umurnya sudah cukup. Berapa usianya? Di sini diantaranya kambing. Kambing 1 tahun masuk ke 2. Itu sudah musinnah. Kemudian kalau sapi sudah 2 tahun masuk ke 3. Ya, masuk ke 3. Kemudian kalau unta itu 5 tahun masuk ke 6. Ya. Kalau kerbau itu sama dengan sapi, yaitu 2 tahun masuk ke 3-nya. Nah, kalau domba ada sebagian ulama yang menyebutkan 6 bulan itu sudah boleh dikurbankan. Jadi selain jenis hewan kurban, perlu diperhatikan juga usianya. Jadi yang belum cukup usianya itu tidak bisa dikurbankan. Ya. Lalu yang ketiga, ini kita singkat saja dan kita percepat saja. Yang ketiga, kondisi fisiknya. Kondisi fisik dari hewan yang akan kita kurbankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Ajib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un, ada 4, arba'un la tajuzu fil adahi, ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 macam hewan ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Hewannya mah yang tadi, kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Tapi kok jadi tidak sah? Karena dilihat dari kondisi fisiknya. Rasulullah SAW menyebutkan arba'un la tajuzu fil adahi, ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Mana yang 4 itu? Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu auruha. Ya. Al-aura'u al-bayyinu auruha. 1, yang tidak sah dijadikan hewan kurban meskipun jenisnya yang tadi, yang 5 itu, 1 adalah hewan yang buta, yang sudah jelas-jelas butanya. Ya. Jadi kalau hewan yang buta itu tidak boleh dijadikan hewan kurban, meskipun sapi, meskipun kerbau, meskipun domba ataupun unta, tapi buta. Maka kata Rasulullah SAW, arba'un la tajuzu fil adha, yang buta ini termasuk orang yang berkurban dan kurbannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kondisi fisiknya harus bagus. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah, coba rekan-rekan lihat ayat ke-27, itu tentang kurbannya Habil dan Qabil. Habil kurbannya dengan kambing yang sangat bagus, sedangkan Habil pada saat itu kurbannya itu dengan tanaman-tanaman yang sudah hampir busuk. Maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurbannya Habil. Loh, kok Allah melihat fisiknya? Dari fisik itulah tergambar keikhlasan seseorang. Ya. Qabil sangat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan yang terbaik. Maka di sini yang 4 ini yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya meskipun jenisnya sudah pas. Pertama adalah yang matanya jelas-jelas sudah buta. Ya. Kemudian yang kedua, wal maridatu bayyanun maraduha. Hewan yang sakit, yang sudah jelas-jelas hewannya itu sakit. Jelas kelihatan sakitnya. Ya. Baik itu kambing, domba, sapi, unta, kerbau. Kalau sakit jangan dikurbankan. Pilih hewan yang terbaik. Karena ini adalah mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban ini berasal dari kata qoroba sebetulnya ya. Bahkan dalam ulama ahli nahwu, ahli bahasa, kalau di ujungnya ditambah alif dengan nun, kurban misalkan ya, tambah alif dengan nun, itu adalah lebih mendekatkan lagi. Maka dalam rangka lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memberikan hal yang terbaik. Ya, 4 hal ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, yang buta, yang sudah jelas-jelas buta matanya.
Yang kedua adalah wal maridatu bayyanun maraduha. Sakit sudah jelas-jelas sakitnya. Lalu yang ketiga, wal arja'u bayyanun dhal'uha. Yang kakinya jelas-jelas pincang. Ya. Jadi kalau kita mau berkurban, lihat dulu kondisi fisiknya. Apakah bagus atau tidak. Kalau kakinya pincang, apalagi patah, maka ini masuk kepada sabda Rasulullah SAW, arba'un la tajuzu fil adhah. Tidak akan diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wal kasirul lati la tanqa. Yang badannya kurus, ya. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban sengaja kita, banyak itu sapi yang gede, banyak itu domba yang gede-gede, tapi kita sengaja belinya yang kurus, yang sudah tidak ada lemaknya. Ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah ya, jadi tidak akan diterima kurbannya seseorang apabila hewan yang dikurbankannya satu buta, jelas-jelas buta. Yang kedua adalah sakit hewannya. Kemudian yang ketiga adalah pincang, apalagi kalau patah kakinya. Dan yang keempat adalah wal kasirul lati la tanqa. Ya, hewannya itu sangat kurus sekali, sangat kurus. Baik, kita masuk kepada poin yang keempat, biar lebih cepat. Poin keempat, proses penyembelihan. Proses penyembelihan hewan kurban ini dalam banyak hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurbannya itu sendiri. Jadi oleh Rasul sendiri, Rasul yang kurban, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembelihnya sendiri, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membagikannya sendiri. Bagaimana kalau diwakalahkan, kalau diwakilkan? Boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mewakilkan atau pernah mewakalahkan kurbannya kepada Sayyidina Ali. Jadi Rasul menyuruh Ali karramallahu wajhah untuk menyembelih, mengurus hewan kurbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya kalau kambing misalkan, kepala kambing itu menghadap kiblat, kemudian dibaringkan dengan posisi badan kiri itu di bawah. Jadi contoh-contoh itu kiblat, misalkan ke sana itu Bapak menghadap kiblat. Caranya itu menghadap kiblat, kemudian badan si sapi atau si kambing yang sebelah kiri itu di bawah, begini. Nah, menghadap kiblat. Jadi di sini menghadap ke kiblatnya ke sana. Nah, badan sebelah kiri itu di bawah. Jadi bukan itu kiblat sama, tapi bukan gini. Kalau ini kan ke kanan. Jadi si sapinya itu badan sebelah kirinya di bawah. Baik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika proses penyembelihan disembelih dengan pisau yang tajam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh Bunda Aisyah untuk menajamkan dulu pisaunya sebelum berkurban. Ini disunahkan, ya, dianjurkan. Jadi sebelum kita menyembelih hewan kurban itu dipertajam terlebih dahulu, ya, senjatanya atau alat penyembelihnya, golok dan lain sebagainya. Itu dipertajam agar pada saat proses penyembelihan tidak menyakiti hewan kurban yang kita sembelih, ya. Tidak menyakiti hewan kurban yang kita sembelih. Dan awas, hati-hati, tidak boleh menyembelih dengan dua hal alatnya. Dengan apa? Pertama dengan kuku. Gak mungkin ya kita menyembelih sapi dengan kuku. Seperti itu. Dengan kuku. Tapi kalau burung itu mungkin. Bagaimana kalau menyembelih burung? Itu kan bukan kurban. Menyembelih burung pun tidak boleh kalau dengan kuku. Misalkan burung disembelih dengan kuku. Itu gak boleh. Haram hukumnya. Kemudian yang kedua, menyembelih menggunakan tulang. Nah ini juga tidak diperbolehkan. Selain itu silahkan saja, diperbolehkan saja asalkan tajam alatnya, ya, asalkan tajam alatnya dengan bambu atau apa itu bisa, asal tajam, ya. Kemudian dianjurkan kepada kita pada saat proses penyembelihan, baik itu sapi, domba,
kalau misalkan sapi berjejer, itu baiknya saat proses penyembelihan jangan diperlihatkan kepada teman-teman sapi yang lainnya. Ya. Jangan diperlihatkan, jangan suruh nonton, itu sapi nyuruh nonton temannya sedang disembelih. Itu kasihan. Secara mental, secara fisik mungkin kapan giliran saya? Mungkin seperti itu. Kalau bisa ngobrol si sapinya. Itu anjuran saja, ya. Lalu menyembelih itu harus terputus dua saluran. Pertama adalah saluran napas, yang kedua adalah saluran buat makanan. Itu harus terputus dan dipastikan ya ketika proses penyembelihan tersebut si sapi, domba, kerbau, unta dan lain sebagainya, ya pokoknya 5 macam hewan kurban yang tadi saat beres disembelih itu harus mati dengan sendirinya, mati karena disembelih, bukan mati karena yang lain-lainnya. Maka ini untuk para penyembelih itu dianjurkan, yang memegang atau yang lain sebagainya itu dianjurkan jangan bawa senjata tajam. Kenapa? Karena biasanya seringkali terjadi ketika beres disembelih itu sapi, domba belum juga mati, ada yang sudah potong potong ekornya, ada yang sudah ditusuk-tusukan itu pisaunya, itu gak boleh. Ya. Bahkan disebutkan ma kuti'a min bahimatin wa hiya hayatun fahuwa mayitun. Ma kuti'a min bahimatin, yang dipotong dari hewan, wahiyah hayatun, sedangkan ia masih dalam keadaan hidup, fahuwa mayitun, maka itu akan menjadi bangkai. Kenapa? Karena mungkin saja matinya itu bukan karena disembelih, mungkin saja matinya itu karena kesakitan, karena dipotong ekornya dan lain sebagainya. Maka ini hati-hati pada saat proses penyembelihan. Ya, jadi jangan sembarang kita memotong-motong hewan tersebut sedangkan hewan tersebut belum benar-benar mati karena disembelih. Pada saat penyembelihan itu pun kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka an titik-titik, an di situ adalah mudhohi atau orang yang berkurban, walakaan fulan atau fulana bismillahi Allahu akbar, sembelih. Seperti itu. Harus terputus 2 urat, yaitu urat napas kemudian urat untuk makanan. Baik rekan-rekan, ya itu sudah berapa? Sudah 4. Yang kelima, pembagian kurban. Yang kelima, pembagian kurban. Ini pembagian kurban itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam surah Al-Hajj ayat 28 dan ayat 36 ya, tentang pembagian kurban. Di antaranya surah Al-Hajj ayat 28 dan ayat 36. Di ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tidak full satu ayat ya. Di antara tengah-tengah ayatnya, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentang pembagian kurban ini siapa saja yang berhak menerimanya? Fakulu, maka makanlah, minha, sebagian darinya. Min ini adalah min litab'id. Fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Ha ini hitobnya kepada mudhohi atau muqarib. Jadi ini menunjuk kepada si mudhohi atau muqarib, orang yang berkurban. Oh, berarti pembagian kurban atau orang yang berhak menerima kurban tersebut di antaranya pertama adalah mudhohi atau muqarib. Ya, ini mustahik. Mustahik yang pertama adalah si mudhohi itu sendiri atau muqarib itu sendiri atau orang yang kurbannya itu sendiri. Fakulu minha, kata Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah sebagian dari hewan yang kau kurbankan. Jadi setelah beres kurban boleh ya, boleh itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala
diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mudhohi, sebagai orang yang berkurban, kita ambil apa? Apanya saja yang mudhohi atau muqarib sukai, seneng ininya, ambil itunya. Itu diperbolehkan. Lalu siapa lagi? Wa at'imul ba'isal faqir. Wa at'imu, dan sebahagian lagi berikanlah al-ba'isal faqir. Al-ba'isal faqir ini kepada orang yang sengsara dan fakir atau orang kesulitan lah, ya. Jadi pertama boleh untuk si mudhohi, yang kedua adalah untuk orang yang kesulitan, membutuhkan, itu diperbolehkan. Lalu diantaranya lagi dalam surah Al-Hajj ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Fakulu minha, ini hitabnya juga kepada si mudhohi. Jadi mustahiknya, ya, mustahik kurban ini pertama adalah mudhohi. Wa at'imul qani'a, dan berikanlah makan al qani'a. Nah di sini ada dua, ada al qani'a, yang kedua adalah al mu'tar. Al qani'a itu adalah orang yang merasa cukup, ya. Orang yang merasa cukup tidak berani meminta. Artinya kurban itu beda dengan zakat. Kalau zakat itu hanya untuk asnaf yang 8, diantaranya fakir dan miskin. Untuk orang yang kaya itu tidak. Tapi kalau kurban ini al-qani'ah, orang yang cukup, orang yang tidak berani meminta pun diperbolehkan menikmati makanan kurban. Berarti mustahik kurban sudah ada dua. Pertama adalah si mudhohi atau orang yang berkurban itu sendiri. Yang kedua orang yang tidak berani meminta, orang yang cukup sekalipun diperbolehkan menikmati makan dari hasil kurban. Lalu yang ketiga al-qani' wal mu'tar. Wal mu'tar. Mu'tar ini adalah orang yang berani meminta. Atau orang yang fakir boleh, orang yang miskin boleh. Kalau orang yang merasa cukup itu biasanya tidak berani meminta. Ini al-mu'tar, jadi diperbolehkan. Misalkan kurban, menyembelih hewan kurban, ketika beres proses penyembelihan, tiba-tiba ada orang datang, minta, saya ya minta. Nah itu boleh diberikan, boleh dikasih, karena ada haknya. Ya, disebut dengan mustahik. Ya, itu disebut mustahik kurban. Bagaimana ukurannya? Ukuran apa maksudnya? Ukuran daging yang diberikan baik itu kepada mudhohi ataupun al-qani'ah ataupun kepada al-mu'tar. Bagaimana ukuran daging yang diberikan kepada orang lain? Bagaimana daging yang diberikan dari hasil kurban tersebut, ukurannya itu seberapa? Ukurannya itu tidak ditentukan, tergantung uruf. Uruf, ya. Uruf itu adalah kebiasaan di suatu daerah, kebiasaan di suatu tempat. Pasti ukurannya itu bakal beda-beda karena setiap tempat memiliki kebijakan dan memiliki aturan yang berbeda-beda, ya. Jadi pembagian dari penyembelihan kurban ini tergantung uruf, tergantung kebiasaan dari daerah tertentu. Bahkan ada sebuah istilah yang menyebutkan tarkul adat adawat, meninggalkan sesuatu yang sudah biasa dilakukan di tempat itu akan dimusuhi. Maka ikuti saja peraturan yang sudah biasa dilakukan di tempat itu, ya. Dan pada intinya, pada hakikatnya mah kurban itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ujung surah Al-Maidah ayat ke-27 Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya kurban yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau amal apa saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang landasannya itu takwa, semata-mata hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan, yang keenam, tidak diperbolehkan memberikan upah kepada jagal dari penyembelihan hewan kurban tersebut, ya. Kalau kita mau ngasih upah, ambil dari yang lain, jangan dari yang kurban tersebut, ya. Ambil dari yang lain, jangan ngambil dari kurban tersebut, ya, seperti itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada Ali, dan Ali karramallahu wajhah berkata, kata Ali karramallahu wajhah, amaroni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku an aku ma'ala budnihi, untuk mengurus hewan kurbannya. Ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Amaroni anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam an aku ma'ala budnihi. Rasul pernah menyuruhku untuk mengurus kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an uqassima luhumaha, dan aku diperintahkan untuk membagikan dagingnya. Jadi setelah disembelih beres, dibagikan langsung dagingnya. Itu beda dengan akikah, ya. Kurban itu dianjurkan dibagikan itu daging yang mentahnya. Terserah oleh si mustahik mau diapakan. Setelah kita bagi-bagi kepada para mustahiknya, itu si mustahik bebas mau dijual itu si dagingnya. Kalau memang tidak senang nggak apa-apa, atau tidak punya uang dijual, itu diperbolehkan kalau sudah dibagikan, ya. Mau dimakan oleh dia silahkan, mau dimakan mentah-mentah juga diperbolehkan buat dia mah, gitu ya. Lalu wajuludaha, dan dibagikan pula kulitnya, wajilalaha alal masakin, dan diberikan pelanannya kepada orang miskin. Ini lapad al masakin ini itu adalah litansis, artinya adalah keutamaan. Jadi kurban ini boleh, ya, bahkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyuruh meskipun kepada orang kaya, orang mampu, atau si muqaribnya itu sendiri untuk mengambil dari hewan kurban itu apa saja yang sangat disukainya. Tapi litansis ini untuk orang miskin, artinya lebih utama kalau daging hewan kurban itu dinikmati oleh orang-orang fakir miskin. Ketika sudah kebagian itu fakir miskin, baru orang-orang yang kaya bisa menikmatinya. Tapi itu tidak dilarang orang yang kaya menikmatinya, hanya keutamaannya saja pentingkan terlebih dahulu orang fakir miskin. Bahkan di sini ada bahasa wajuludaha, dan dibagikan pula kulitnya. Kulitnya juga dibagikan. Loh, bagaimana ini di kita terkadang ada yang kulitnya itu dijual atau bagaimana? Itu kalau dijual secara langsung itu tidak diperbolehkan. Bagaimana caranya kalau buat agar bisa dijual? Caranya ya serahkan dulu kepada mustahik, ya, kepada si mustahik. Baik itu buat satu orang, karena ukuran kan tidak ditentukan tadi juga. Baik itu untuk satu orang mustahik, dua orang, ataupun banyak orang, maka dijual, ya. Nanti hasilnya itu bisa dipergunakan. Karena mungkin para mustahik merasa kesulitan dengan mengurus kulit dari daging hewan kurban tersebut, ya, maka bisa saja oleh si mustahik dijual kulitnya, atau oleh kita diserahkan dulu, ijab kabul dulu sama mustahik. Misalkan ini kulit ini saya serahkan kepadamu, misalkan. Setelah ijab kabul seperti ini dijual misalkan jadi uang, dan bisa dipergunakan atau bisa dibelikan kepada sesuatu yang lebih dirasa lebih manfaat. Baik rekan-rekan, mungkin sejarah kemudian fikih kurban singkat saya sampaikan seperti itu. Mohon maaf kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Kalau ada sekiranya yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.